profesor. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi dai-dai kita di Kediri ini. Pulang, jangan pergi nggak pulang-pulang. Ini dari Bang Toyib nanti. Pergi nggak pulang-pulang. Kalau si istri ya sudah cukup. Sudah selesai ya. Jadi adik-adik sekalian, Anda harus pendidikan lanjut. Sekarang kesempatan itu banyak. Saya di PP itu selain di Tarjih, juga saya di pengembangan pesantren, juga di Dikti untuk pengembangan. Intinya saya itu ke kader lah intinya. Mau Dikti mau di mana yang penting kader. Salah satunya adalah saya ikut untuk beasiswa yang ngurusi beasiswa Timur Tengah. Jadi ada grup dan saya di SK oleh PP ikut ngurusi itu. Sehingga nanti ada kesempatan, mulai sekarang Anda sudah harus menyiapkan diri. Saya harus bisa menjadi orang yang bermanfaat di akademik, kiai bermanfaat sampai kepada doktor, profesor. Mulai sekarang mau kuliah di mana? Di Indonesia atau di Libya atau di luar negeri? Lalu mau pilih yang mana? Dicatat di kamarnya itu ditulis. Sesuatu keinginan yang ditulis, dilihat terus akan memberikan semangat Anda untuk mencapainya dan didoakan oleh malaikat. Tulis, mau apa? Mau kemana? Saya ingin ke Mesir, Pak. Tulis. Di buku yang besar. Lemari Anda buka langsung Al-Azhar. Gitu ya. Beri semangat Anda. Jangan mana? Widyatama Kediri, sini saja, jangan di situ, keluar. Ya. Salah satunya bisa di PUTM, bisa UMY, bisa Malang, bisa manapun. Ya, tapi harus punya cita-cita yang kuat dan tinggi. Orang yang punya visi yang tinggi, dia akan mengarah kepada visi itu dengan cara bertahap. Seharusnya sekarang mau apa saya? Kalau saya mau ke sana saya harus apa? Oh, saya mau nanti S1-nya di Inggris, S2-nya di Inggris juga, Pak. Inggrisnya diperbaiki. Sekarang banyak beasiswa asal Anda TOEFL-nya 600 atau IELTS-nya 6. Inggrisnya perbaiki. Inggris itu bahasa kafir, Pak. Ya nggak usah Inggris kalau gitu, Jawa saja. Bahasa klenik, bahasa Arab saja, Pak, bahasa surga. Nah, sekarang orang-orang kafir juga banyak belajar bahasa Arab juga kok dia. Gitu ya. Semangat harus membara. Kalau orang itu punya tujuan jangka panjang yang tinggi, yang baik, biasanya semangatnya tidak akan pernah kendor. Kok semangatnya hilang, lihat lagi Al-Azhar, semangat lagi. Tidur lagi, tidur Al-Azhar, semangat lagi. Itu. Jadi mimpi itu akan membuat cas kita itu, charger kita itu adalah mimpi kita itu, impian kita yang panjang itu. Saya yakin PDM Muhammadiyah di Kediri ini, Kabupaten Kediri dan sekitarnya itu membutuhkan Anda. Anda pulang kira-kira dokter ya tahun 10 tahun yang akan datang lah. Yang kelas 3 ini Anda sudah pulang itu. S2 dokter. Karena kita membuat kampus Universitas Muhammadiyah Kediri. Butuh Anda menjadi orang-orang yang akan ngisi itu. Ya. Harus Anda isi itu. Jangan sampai diisi orang-orang lain. Itu ya, semangat. Kemudian yang kedua, ini syair lagi. Saya beri cluenya saja, barangkali Anda hafal. Apakah orang yang hafal Al-Quran itu tidak akan berbuat maksiat? Dan orang yang berbuat maksiat sulit menghafalnya. Siapa yang bisa tahu syairnya? Bisa? Sudah pernah? Tak kasih clue tambahan. Clue tambahannya adalah pertanyaan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi'.
Sudah pernah diajarkan belum? 1, 2, 3. Berarti nggak hafal. Yuk, syakautu mulainya. Terus? Ini nggak disairkan. Belum, hanya baca biasa. Tadi bisa lagunya yang tadi. Nggak tahu lagunya yang ini. Nah, nanti diajari arut ya. Nanti saya tak kesini khusus ngajari arut. Sakautu ila waqi'in su'akhifdi wa arsadani ila tarkil ma'asi wa arsadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudalil ilas. Itu baharnya bahar kamil. Seperti baharnya ilahi lastul firdausi ala. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun. Itu ya. Syakautu ila waqi'in su'a khifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudalil asi. Bisa enggak? Sama-sama ya? Sudah hafal? 1, 2, 3. Syakautu ila waqi'in su'akhifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Langsung berhasil. Bahar apa namanya? Kamil. Tadi apa? Towil. Rojus sudah tahu ya Rojus. Nanti tak kasih lagi yang lain kapan-kapan. Kalau kesini lagi. Ada wafir, ada madid, ada munkhafid, ya. Ada Anissa Bahar. Kenal Anissa Bahar? Nggak kenal pesantren, no. Yang goyang priuk itu loh. Goyang panci. Oke, apa itu isinya itu? Syakautu ila waqi'in su'akhifti. Jadi Syafi'i mengatakan, aku mengadukan kepada guruku Waqi'. Waqi' itu gurunya ketika di Mekah. Ketika di Madinah gurunya siapa? Imam Malik. Ketika di Mekah itu Waqi', gurunya Imam Syafi'i, dia mengatakan, saya itu kok jelek hafalanku ya. Padahal Syafi'i itu hafal Quran umur berapa tahu? Umur berapa? Ayo. Kasih ini enggak. Umur 6 tahun. Di mana? Ketika masih di Hijaz, di Gaza. Dia lahir di Gaza. Lalu bapaknya meninggal, ibunya kembali lagi ke Hijaz ke Mekah. Tapi orang tuanya itu aslinya itu Mekah, tapi migrasi ke Gaza itu Palestina. Dia mengatakan kok jelek sekali hafalanku ya. Padahal umur 9 tahun itu dia sudah hafal Al-Muwatta Imam Malik. 12 tahun dia lalu dikirim ke Madinah oleh ibunya. Ke Madinah. 18 tahun sudah tamat berguru kepada Imam Malik. Imam Malik kemudian wafat. Dia pergi lagi berguru ke Baghdad kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang haus ilmu. Padahal di situ udah lulus dia oleh Imam Malik, suruh jadi mufti nggak mau dia. Saya masih kurang ilmu saya. Dia pergi untuk mencari ilmu yang lain. Kalau sekarang sudah di atas profesor itu Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata jawab Imam Malik? Waqi', Imam Waqi' dia mengatakan,
tinggalkan maksiat. Berarti orang yang hafalannya bagus dijamin dia itu tidak bermaksiat. Kenapa? Kalau bermaksiat akan rusak hafalannya. Saya di Jogja itu punya namanya pesantren Tahfidz Ibnu Jurem, kota Yogyakarta. Ustadz Yunus, Ustadz Haris. Kalau Ustadz Yunus itu di Solo. Di situ itu saya tanya santri, "Bu, kamu pernah nggak jajan ke Malioboro?" "Enggak Ustadz, nanti satu juz saya hilang dan." Ke Malioboro sekali, satu juz hilang. Nah itu kan guyon dia, apa betul nggak tahu saya. Jadi kamu hati-hati, nanti kalau kamu ke mall Kediri, satu juz bisa hilang gitu. Karena lihat yang nggak genah-genah itu ya. Cukup di Gua Hiro sini aja. Di Gua Hiro ini ya, untuk belajar nggak usah keluar-keluar. Kenapa? Karena ilmu itu nurun, jadi kan nyontek itu. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan pada orang yang berbuat maksiat. Nggak diberikan. Jadi kalau Anda kok sulit menghafalkan, jangan-jangan itu masih ada maksiat. Ngomongnya ya dengan orang lain, apalagi dengan guru, dengan orang tua, hati-hati ya, nggak boleh menyakiti sedikit pun orang tua. Kalau kamu dijodohkan orang tua, mau ya, jangan melawan orang tua, apalagi dijodohkan kepada seorang yang alim, kaya, harus mau itu. Enak kalau itu ya. Jadi adik sekalian, untuk mendapatkan hasil yang bagus pendidikan dalam Islam itu harus taat kepada Allah. Jauhi maksiat semaksimal mungkin. Bahwa kalau kita salah suatu ketika, kita mungkin dosa karena sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, itulah manusia. Sholat harus sungguh-sungguh. Sebelum adzan sudah datang. Saya itu paling nggak senang itu kalau pengajian dimanapun ditaruh di hotel, Pak. Sulit cari apa namanya masjid. Nah, ini saya di hotel yang dekat itu, saya kemarin sudah cari tempat, PDM sudah menyediakan, tapi oleh kampus jangan Ustadz, kita sudah sediakan hotel. Hotelnya nggak ada masjidnya, ini piye ya. Dan rumah saya itu mepet masjid. Satu langkah saya itu, kaki kiri saya di rumah, kaki kanan sudah di masjid. Seperti Nabi itu. Jadi saya sebelah sananya. Jadi ini raudhahnya sini nih. Imam besarnya di situ. Dulu masjid itu dulu tempat yang orang kampung itu minta carikan, saya carikan dari Arab, lalu dapat masjid itu. Saya diminta itu sekalian. Yang paling menyenangkan saya itu rumah dekat masjid. Minimal rapantes jamaah itu kan minimal itu ya. Jadi harus jamaah terus. Apalagi jauh. Enaknya jauh itu kan setiap langkah itu adalah maghfirah dan kebaikan. Setiap langkah. Tapi kalau di masjid cuma satu langkah terus piye itu? Enggak dapat langkah-langkah yang lain. Kadang-kadang muter dulu aja. Dapat. Jadi sekalian itu ya, tolong Anda sudah ada di jalan yang benar, ala sirotim mustaqim. Serius, jangan sampai gagal di tengah jalan. Setelah itu niatkan, dedikasikan diri Anda untuk ilmu untuk dakwah Islam. Kalau sudah orang itu ngurusi Islam, kita nggak usah lagi berpikir diri kita, Allah akan ngurus kita. Kalau sudah Allah ngurus kita, jangan bayangkan bagaimana Allah ngurus kita. Wong diurus oleh orang terkaya Indonesia saja kita enak, apalagi yang ngurus itu Allah, pemilik alam semesta. Ya. Gimana caranya agar Allah mengurus kita? Jadilah keluarga Allah. Gimana jadinya keluarga Allah? Jadilah ahlul Quran. Kata Nabi, inna lillahi ahlun minan nas.
Allah itu punya keluarga dari manusia. Kalau bertanya sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu keluarganya Allah? Wong keluarganya Jokowi saja dapat fasilitas VIP dimanapun. Ini keluarganya Allah loh ini. Ya. Siapa mereka itu? Kata Nabi, hum ahlul Quran, ahlullah wa khosotuh. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan. Kalau kamu tahu tentang istimewa, datanglah ke Yogyakarta. Yogyakarta itu adalah istimewa, daerah istimewa. Sehingga saya tidak mau pulang kampung ke Lamongan. Gara-gara istimewanya Yogyakarta. Dan nanti ke sana ke UMY, diajak jalan-jalan ke sana Ustaz. Saya akan jamu. Saya di sana punya warung namanya warung bebek pencit. Saya punya usaha warung, punya usaha properti. Tapi itu harus untuk dakwah. Kita bekerja giat, ekonomi harus kita ambil, tapi larinya bagaimana itu digunakan untuk dakwah ilallah. Boleh enggak orang Islam kaya? Harus. Kaya yang kekayaan itu untuk ini. Coba kalau ada 100 orang kaya yang tiap bulan ngasih 10 juta ke pondok ini, gratis semua ini. Mau tinggal menjemur gigi tok enak. Sudah nggak butuh apa-apa. Selama ini orang itu bilang jangan kaya, orang Islam itu kenapa berat. Loh, yang nggak boleh itu hidup ini untuk harta, tapi harta untuk ibadah nggak apa-apa. Laisal khataru as-safinatu alal ma, walakinnal khataru al-ma'u fis safina. Walaisal khataru al-malu fi yadil muslim. Walakin al-khataru idza kana al-malu fi qalbihi. Maka kalau saya itu tanamkan Allah di hatimu, genggamlah dunia di tanganmu. Dunia jangan taruh di hati, kita akan sakit hati dan kecewa, menjadi hamba dunia. Dia mana dunia tempatnya? Di tangan. Dan kalau ingin dapat dunia di tangan, apa kuncinya? Miftahud dunia apa? Ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilmi. Man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi. Wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Ilmu itu miftahud dunya wa miftahul akhirah wa miftahul jodoh. Jadi kalau kamu sudah menjadi orang yang hebat, nggak usah cari istri itu kemerintil atau kemerintil itu ya. Sudah nggak usah kamu tengok-tengok, sudah cari ilmu yang bagus, jadi orang yang hebat. Kalau dalam bahasa Jawa itu gadis-gadis itu mumbruk sampai buak-buak. Jangan bukan buak ya. Buak itu jelek, mumbruk itu banyak gadis itu. Kamu juga sama, jadi wanita yang solihah. Hanya wanita yang solihah yang akan mendapatkan suami yang soleh. Cari yang namanya soleh siapa? Nual soleh. Wah kalau guyon gini nggak selesai nanti ini. Jadi memang mubalek itu Ustadz paling sulit menghentikan muhadharah begini ini. Jadi saya tuh ngisi di mana-mana. Saya di Nganjuk saya punya jadwal 3 kali. Kalau di Pare saya itu di Masjid Al-Amin itu sebelum Covid itu saya jadwal tetap, ini belum yang tahun ini. Kemarin dihubungi sudah penuh, ketinggalan gitu. Madiun, Ponorogo, Magetan, Mojokerto. Ya, kalau Jogja ini Ahad saya mimpi saja pengajian. Bangun pengajian, mau tidur pengajian, mimpi juga pengajian. Jadi pengajian itu hobi, dakwah itu hobi, dosen itu hanya sampingan.
properti dan lain-lain itu adalah anugerah itu, anugerah. Gitu ya, cukup ya Dek ya. Insya Allah jadi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Anda itu orang yang terbaik. Lihat ini, terbaik. Harus serius. Lah, saya dari UMY itu ada nanti VUTM. Satu itu perlu ada PUTM yang masuk sebagai kader seperti ini ya. Pendidikan ulama tarjih. Di Malang juga ada PPUT. Juga kita beasiswakan pondok pendidikan pengkaderan ulama tarjih di UM Malang. Di UMS ada Sobron, di Makassar juga ada namanya pendidikan ulama tarjih. Ini untuk ulama Muhammadiyah itu butuh juga yang keluar. Oke, cukup karena saya ini mau ke Nganjuk, udah selesai tugas saya. Kediri 2 hari, Nganjuk 2 hari, terus pulang. Baru tanggal 25 itu ke Malang, 26 sama 2 sampai 30 ke Jember. Nama saya itu Gofar, Go itu pergi, Far itu jauh. Gofar, jadi muter-muter terus itu. Sesuai dengan bapak saya beri nama kok cocok ya. Gofar W gitu. Gofar. Tapi kalau Gofar itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kalau Allah, tapi kalau ini minta maaf. Jadi dari sekalian saya ulangi lagi, serius ya, tetap semangat untuk ilmu peradaban dunia. Harus di akhir cita-citanya jadi doktor, profesor. Tapi doktor, profesor yang manfaat kembali untuk Islam, untuk Muhammadiyah di Kediri. Ini perlu diganti gini ini. Tidak lama lagi soalnya. Sama juga, nggak lama lagi. Saya itu umurnya sudah 50 tahun ke atas. Meskipun terlihat masih seperti 25 tahun. Ya Dik ya, masih muda toh? Oh. Kalau sudah dia bilang muda, saya semangat saya. Masih muda saya ini. Jadi adik-adik sekalian, semangat yang tua dan semangat apa lagi yang muda. Jangan banyak tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Jangan bolak-balik tidur cukup 5 jam 6 jam ya. Berlelah-lelahlah kamu, gimana dalilnya? Nah ini syair lagi, ayo tidurnya syair. Kalau kamu tidak mau berlelah dengan ilmu, maka gimana? Saya juga lupa ini. Ya silakan. Oh bukan itu. Ayo. Yang keras, oh. Terus. Malam yaduk dulat ta'allumi sa'atan tajarru'a dulal jahli tula hayati. Bahar apa itu? Ah, ini banyak syair-syair ini luar biasa. Barang siapa yang dia tidak mau berlelah-lelah untuk ilmu sesaat saja, maka dia akan mendapatkan kebodohan dan kesulitan sepanjang hidupnya. Bayangkan itu. Ya. Saatnya ini Anda sekarang berlelah-lelah, masih muda ini Anda lelah, biar nanti Anda menikmati hidup di saat tua itu sudah nyaman. Jadi kalau sekarang nggak mau lelah belakangan itu. Malam yaduk malam yaduk dulat ta'allumi saatan malam yaduk. Kok nggak ada syairnya ini? Jangan salah, masa dari man tadi mulainya ya? Man. Malam, betul dari man. Malam yaduk. Kalau yang laisal yatim tadi itu bakar basit namanya.
Laisal yatimul ladzi qad mata walidu balil yatimu yatimul ilmi wal adabi, itu kan? Ya. Nah, itu. Kalau itu adalah Bahar Basit namanya. Kalau ini apa kok nggak ketemu saya? Malam Yadub. SPR ya. So lagi ketemu. Cari nanti. Malam Yadub Dullat ta'allumi sa'atan tajarro dullal jahli tulah hayati. Itu ya, barang siapa yang tidak mau bersusah-susah sesaat saja untuk ilmu, maka besok dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi semangat. Tuh 23, majadda wajada mai yazra yaksu. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Al-ihtimam, syukran al-ihtimam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu duluan ya, karena ada ditunggu, sudah selesai di sana. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini tak berikan dulu, ini tadi yang tadi siapa tadi? Tadi yang jawab tadi siapa?